Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianus, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sit-in 1 PPL 1 dengan materi zat adiktif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Bismillahirrahmanirrahim. Robi Bismillahirrahmanirrahim. Robi Muhammadin Rasulullah. Robi Bismillahirrahmanirrahim. Wasifin Rahmat. Amin. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Coba salah satu pimpin doa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Selanjutnya saya absen dulu. Ya, kita ice breaking dulu ya. Ya, oke. ini namanya jari apa? Sebelumnya hari ini Pak Guru akan memberikan sedikit tes dulu, namanya tes diagnostik. Ada yang sudah masuk? Soal pertama, ya. Cek. Ya, daun. 3 soal betul 2 ya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Kalau betul semua udah pinter banget ya. Nah, kira-kira dari tes diagnostik tadi hari ini kita mau mempelajari apa? Zat adiktif. Oke, tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Menurut kalian, apa yang dapat kalian amati dari gambar? Gambar apa aja? Oke, telur dulu. Terus apa lagi? Yang ada sausnya. Ya, betul. Bila kalian hari ini mempelajari materi dengan sungguh-sungguh, ya, ada beberapa manfaat yang dapat kalian terapkan pada saat nanti besar ya, atau menjadi suatu pekerjaan. Contohnya apa? Apa Mbak? Ahli gizi. Oke. Terus jangan lupa pengusaha kuliner bisa ya. Perhatikan video berikut. Ini proses pembuatan saus. Nah, oke, ya. Terus diberi tambahan borak. Tambahan borak. Oke. Cukup ya? Oke. Sekarang kita berkelompok. Oke, silakan kalian duduk berkelompok ya. Meja depan dan belakangnya 5 anak ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, nanti saya bagikan namanya LKPD, satu kelompok. Silakan kalian diskusikan, itu di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Dibuka semuanya bekerja sama, ya. Ada rumusan masalahnya, alat dan bahan, ya, sampai dengan kesimpulan dan penerapan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa dimulai dikerjakan. Oke. Nah, untuk alat dan bahan itu terserah kalian. Ya. Kira-kira kamu mau butuh alat apa? Silakan. Oke, waktunya 2 menit lagi. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Jangan lupa langkah kerjanya. Dia pakai timbang ya.
menit lagi selesai. Ya, apa? Ya. Oke, sudah selesai ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nama kerja sudah ya tadi ya. Kalian sudah coba setiap kelompok ya nanti maju presentasi langkah kerja. Yang lain hadap ke depan, hadap ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya, dibacakan. Dan alat-alatnya ada 1 blender, panci, timbangan, baskom, wajan, pisau, dan selir. Bahan-bahannya ada 1 kilogram tomat, 2 siung bawang putih, garam, dan gula secukupnya. Langkah-langkah kerjanya: Ya, benar. timbang tomat 1 kilogram dan cuci bersih. 2. Potong bagian tomat yang keras. 3. Belah menjadi 2 bagian. 4. Rebus hingga kulit mengelupas dan agak lunak. 5. Tiriskan tomat. 6. Blender hingga halus. 7. Saring tomat yang sudah diblender. 8. Masak di wajan. Tambahkan garam dan gula secukupnya. 9. Taruh saus tomat yang sudah matang. Oke, kelompok yang lain ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Ya Mas Alfa. Bagaimana sausnya bisa asin? Mungkin tadi karena kebanyakan kan? Rasanya ya. Iya. Oke, yang lain? Kelompok berarti ini kelompok 2. Belum. Ya. Kebetulan dari kelompok kami sudah mensepakati kalau tomatnya Oke, berarti kesempatan kelompok ya. ya. Oke, BK Plus untuk kelompok 1. Terima kasih bisa kembali sekarang dengan kelompok 2. Tadi kelompok 1 bahannya 1 kilogram ya. Ya. Ya, oke, coba kita lihat kelompok 2. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, HP-nya taruh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bahan alat wajan, kalengan, pisau, blender, parua, baskom, timbangan, panci, dan sayur. Dan tomat, dua siung bawang putih, 3 gula pasir, 1 sendok garam. Langkah kerja 1. Siapkan alat blender. 2. Cuci bersih bawang putih dan tomat. 3. Potong tomat yang sudah diblender dan bawang putih. 4. Rebus tomat dan bawang putih hingga kulitnya mengelupas dan agak merah. 5. Saring tomat dan bawang putih dari air rebusan. 6. Blender tomat dan bawang putih hingga halus. 7. Saring masuk ke panci lalu masak dengan kental. 8. Sembari dimasak beri gula pasir dan campur garam. 9. Setelah kental tuang saus tomat dan mie ke mangkok. 10. Saus siap. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan tentang langkah-langkah kerjanya? Ada. Nah, kenapa tomatnya
Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, berikan plus untuk kelompok 2. Ada perbedaan ya dari kelompok 1 kilo, kelompok 2 500. Oke, terima kasih, silakan duduk. Terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Cara membuat saus sehat, bebas dan adiktif. Alat yang dibutuhkan ada pisau, celana, blender, baskom, sendok, panci, saringan, wajan, solen, dan centong. Bahan-bahan yang digunakan ada tomat 5 kilo, garam 1 sendok makan, gula 3 sendok makan, dan bawang putih 2 kilo. Langkah-langkahnya: yang pertama, mencuci bersih semua tomat dan 2 siung bawang putih. Yang kedua, timbang tomat sebanyak 1,5 kg. Yang ketiga, potong tomat menjadi 2 bagian. Yang keempat, rebus tomat dan bawang putih sampai lunak. Yang kelima, tiriskan tomat dan bawang putih yang sudah direbus. Keenam, blender tomat dan bawang putih. Ketujuh, saring tomat yang sudah di-blender. Kedelapan, lalu masak tomat hingga mengental dan berwarna merah cepat. Kesembilan, masukkan 3 sendok makan gula dan 1 sendok makan garam. Yang terakhir ke-10, tuangkan ke mangkok dan dinginkan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain tentang langkah kerja dari kelompok 3? Ada? Tadi pakai tomatnya berapa kilo? Setengah kilo. Setengah kilo. Kenapa setengah kilo? Sudah disepakati. Oh, kesepakatan kelompok ya, sama berarti semuanya kesepakatan kelompok ya. Oke, tiga plus untuk kelompok 3. Silakan kembali. Ya, oke. Nah, setelah kita mempelajari ya cara pembuatan tadi dari nama kerjanya kelompok 1, 2, dan 3 ada perbedaan nggak? Ada. Di mana perbedaannya? Di langkah kerjanya. Alat bahan juga ya. Di jumlah tomatnya juga. Ya, oke, sip. Nah, selanjutnya ya, kita akan melihat ya hasil pembuatan saus dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 maju lagi, nanti siapa yang mau mempresentasikan ya, sambil menunjukkan di video. Ini video kamu lagi ngapain? Oke? Silakan lanjut. Yang lain perhatikan. Di situ boleh, ya boleh sambil ada yang menenangkan ya. Apa? Hadapnya ke sini dong. Hadapnya ke sini dong. Iya. Menghadapnya ke yang lain. Oke. Juru bicaranya siapa? Ya, silakan dan terangkan tata caranya kemarin dalam pembuatan. Gak usah ngikutin ini, langsung aja kamu cerita. Oke, yang lain perhatikan. Yuk, mulai. Ini video dari kelompok kami, kelompok 1. Lanjut saja, diterangkan. Ya, ini sedang menunjukkan alat dan bahan. Alat dan bahan, ya. Terus setelah alat dan bahan apa? Setelah alat dan bahan, kita mulai menimbang tomat dan mencuci tomat. Ditimbang terus dicuci. Ya, terus terus dipotong. terus dipotong. Oke. Terus lanjut. Boleh gantian, boleh ngomongnya gantian, boleh.
Hasilnya ada? Ada, coba ditunjukkan hasilnya. Nah, ditunjukkan itu. Oke, kira-kira untuk rasanya bagaimana? Diceritakan coba. Jadi rasanya gas. Iya, terus Terus wah, terus warna pizza teksturnya rasanya asin. asin. Ya. Oke, tidak apa-apa. Dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya, kenapa rasanya bisa asin? Kayaknya kebanyakan garam. Berapa takarannya kemarin berapa? Oke. Rasanya asin karena kebanyakan garam. Oke, yang lain, kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Kelompok 3 mau bertanya? Tanya boleh. Enggak tanya belum? Mungkin warnanya atau apa? Belum ada? Oh, Mas Kausar, ya. Kenapa jumlah garamnya berbeda sama kelompok berbeda? Karena sesuai takaran yang dikasih. Oke, pertanyaannya mengapa takaran garamnya berbeda ya? Ya, karena sesuai kesepakatan kelompok. Ya, nggak apa-apa, bagus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dikeplos untuk kelompok 1 ya. Boleh duduk kembali, nanti ganti kelompok 2. Ya, silakan. Oke, kelompok 2.
Bagaimana rasanya dan sebagainya? Rasanya enak. Iya. Warnanya merah pucat alami. Ya, oke. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Kelompok satu, oke, siapa? Kenapa warnanya merah pucat, tidak seperti saus tomat yang dijual? Oh, karena tidak menggunakan warna. Ya, alami berarti ya. Ya, oke. Sip, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Sama, tanya. Kelompok 3. Henry. Oke, kenapa rasanya bisa pas? Karena menggunakan takaran yang sudah disepakati, disesuaikan gitu ya. Berarti sebelumnya udah pernah mencoba apa belum? Belum, tapi kebetulan pas ya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Oke, kita close untuk kelompok 2. Boleh kembali tempat, silakan terakhir untuk kelompok 3. Yuk. Kelompok terakhir, kelompok 3. Duduk lihat ke depan semua. Kursinya diputar aja. Ya, oke. Sini dikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. Ya. Yang pertama-tama adalah menimbang tomat sebanyak setengah kilogram. Tomatnya setengah kilo. Ya. Terus Kedua, tiga besi. dua siung Wah, dua siung. Ya. Oke, terus. Setelah direbus, ya. Itu kelompok 1 dan 2 ya. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, ada pertanyaan? Tanya apa? Rasanya. Iya. Takaran gula sama garamnya sama. 3 sendok gula sama 1 sendok garam. Dari jumlah tomatnya ya, jadi antara gula dengan garamnya sama tomatnya, karena banyak tomatnya jadi kecil ya, itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin nanti pembuatan selanjutnya di rumah bisa ya, tarik
untuk kelompok 3 ya, untuk close boleh kembali ke tempat masing-masing. Oke. Untuk programnya bisa di depan sini boleh ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 1. Oke. Terima kasih ya. Menambah pengalaman baru ya, membuat saus alami. Kira-kira bisa nggak kalau di rumah membuat seperti ini lagi? Bisa ya. Nah. Nah, oke. Tadi dari hasil presentasi ya, kita bisa lihat hasilnya ya. Kelompok 1 tomatnya berapa kilo? 1 kilo. Tekstur rasanya bagaimana? Rasa, perhatikan asin. Terus bentuknya padat. Oke, warnanya merah pucat. Kelompok 2 dengan jumlah berapa kilo? Setengah kilogram, 500 gram tadi ya. Ya. Warnanya bagaimana? Merah pucat juga. Teksturnya padat. Rasanya manis ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 berapa tadi? Setengah kilo, 500. Oke, terus teksturnya warna, rasanya kecut ya. Dari apa yang sudah kalian praktikkan dengan alat dan bahan yang kalian kreasi sendiri, hasilnya ternyata berbeda. Dari yang kalian cicipi ya, sudah dipresentasikan. Yang paling memadai istilahnya, yang rasanya manis ternyata kelompok 2. Resepnya apa resepnya? Apa ini? Resepnya dengan hati, masaknya dengan hati. Oke, mungkin dari takarannya ya, sesuai hati juga. Berapa tadi? Gulanya berapa? 3 sendok. Garamnya itu ada perbedaan takarannya ya, ternyata di situ pun sini. Jadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara pembuatan saus alami. Oke, nah kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita peroleh ya pada pembelajaran kita hari ini? Apa? Zat adiktif. Oke, terus membuat saus dengan bahan alami. Ada lagi? Tadi saat bekerja di kelompok itu harus bersama dalam kelompok itu ya. Secara umum dapat kita simpulkan adalah untuk mengurangi dampak zat adiktif ya, sebaiknya kita ya, bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang tertentu, terbatas dan melebihi ambang batas ya. Pengukurannya adalah setiap orang berbeda tergantung dari berat badan seseorang ya, itu rumusnya. Hindari secara berlebihan karena ini akan berdampak jangka panjang. Hari ini kalian masih sehat, tapi pada saat tua nanti atau ya mungkin baru terlihat dampak. Oke, kelompok yang terbaik, kelompok apa yang bisa kalian dapatkan untuk refleksinya ya, apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini tadi ya. Kira-kira apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Senang. Kalian suka belajar praktikum atau teori?
kalian dapatkan lagi? Bisa membuat nah, dengan apa yang sudah kalian dapatkan, ya, cara-cara tadi kalian membuat saus, kira-kira dengan cara yang sama bisa untuk membuat apa lagi? Sambal, minuman sari buah, apalagi mayones bisa, iya bisa mayones. Nanti silakan dipraktekkan sendiri. Barangkali nanti kamu udah besar, ya, jadi pengusaha saus, ya ini jadi pengusaha mayones, ya. Apa ya? Itu zaman sekarang kan ahli gizi sangat diperlukan, ya. Di rumah sakit pasti ada ahli gizi, ya. Pengusaha kuliner di Purwokerto kan banyak kuliner kan? Iya, ayam geprek Surabaya dan sebagainya. Ya. Pakai saus nggak? Pakai. Kalian kalau bisa menghandle itu semua, ya, satu Purwokerto sausnya dari kampung, hebat. Gitu ya. Oke. Terakhir kita post test. Dan jawaban lain apa? Sama? Sama. Oke, betul jawabannya. Ini karena kandungan monosodium glutamate, sering disingkat MSG. Biasanya ada dalam penyedap. Nah, itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya ada tugas kalian membuat makalah tentang zat adiktif. Nah, untuk pembelajaran minggu besok kita masuk ke zat adiktif. Pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Jadi kalian harus tetap bersemangat, ya, nyalakan api pada diri kalian untuk menempuh pendidikan, ya, sampai akhir hayat. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada? Belajar apa aja tadi coba? Adiktif. Terus apa lagi? Terus pewarna alami, itu yang sausnya pakai tomat, ya. Iya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Banyak manfaatnya hanya dari Allah, ya, banyak salahnya hanya dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa. Iya, doa. Doa. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, doa ini. Selesai. Terima kasih, ya. Kalian boleh pulang.